Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Satria Erlangga yang luar biasa, yang hebat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita dalam kondisi yang sehat sehingga hari ini kita perdana bisa untuk mengikuti perkuliahan komunikasi kesehatan dan dasar layanan kesehatan. Semangat selalu. Hari ini saya berjumpa dan membersamai para Satria Erlangga khusus untuk rumpun kesehatan. Terima kasih. Hari ini kita bergabung di dalam rumpun kesehatan ini adalah dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada juga dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan tentunya juga Fakultas Vokasi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat berjuang. Mari bersama kita raih mimpi untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pertemuan yang pertama ini Bu Hani akan menyampaikan, mohon izin saya mengenalkan diri dulu ya. Saya dengan Hani Endang Nihayati. Saya ada dari Fakultas Keperawatan. Untuk saat ini kami tergabung di dalam pembelajaran dasar bersama untuk rumpun kesehatan. Saya akan mulai share screen dulu ya teman-teman. Saya share screen dulu untuk menyampaikan tentang kontrak pembelajaran. Oke, iya. Saya besarkan dulu biar wajah saya terlihat ya. Ya, teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, jadi di mata kuliah ini namanya adalah mata kuliah komunikasi kesehatan dan dasar layanan kesehatan. Ini untuk gitu ya, ini ya. Jadi PJMA-nya nanti jadi ada PJMA itu apa? Penanggung jawab mata kuliah itu adalah Dr. Lestari Sudaryanti. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran dan yang membantu adalah saya gitu ya. Saya dengan Hani Endang Nihayati dari Fakultas Keperawatan. Ini kodenya. Nanti kalau teman-teman ini kode juga di cyber gitu ya, muncul juga di aula nanti KMU 103. Nanti untuk bebannya 2 SKS dan ini adalah di semester 1. Jadi teman-teman nanti gitu ya, kelas kita ini jumlahnya khusus untuk rumpun kesehatan ada 37 kelas teman-teman gitu ya. Jadi seperti hari ini gitu ya, kita masing-masing kelas nanti akan mendapatkan pengajar sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita nanti ada pertemuan kita ada 14 kali tatap muka dan kapasitas masing-masing kelas ada 66 gitu ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, ini gitu ya, nantinya gitu ya, capaian untuk pembelajaran gitu ya. Jadi harapannya untuk di pembelajaran ini nanti teman-teman gitu ya mampu untuk, jadi harapannya adalah di mata kuliah ini para calon-calon tenaga kesehatan ini nanti gitu ya, teman-teman diharapkan juga bisa memiliki gitu ya kemampuan gitu ya di dalam prinsip-prinsip profil pemberi pelayanan kesehatan gitu ya, yang altruistik itu maksudnya adalah senantiasa untuk mengedepankan kepentingan kliennya dan rasa empati. Hari ini Bu Hani akan menyampaikan tentang motivasinya bagaimana gitu ya. Terus kemudian yang terpenting adalah juga mampu untuk melakukan komunikasi secara efektif gitu ya. Dan berikutnya juga, nah dari itu maka teman-teman juga harus bisa untuk menjelaskan prinsip dasar langkah-langkah pengambilan keputusan gitu ya, melalui integrasi masalah kesehatan yang didasarkan pada bukti fenomena saat ini, dan tentunya juga gitu ya bagaimana bisa untuk melihat pelayanan kesehatan secara holistik. Holistik itu apa maksudnya? Menyeluruh seperti itu.
Nah, nanti jadi gitu ya, di mata kuliah ini harapannya ini merupakan ekstraksi dari mata kuliah tentang sosial budaya dan humaniora, berpikir kritis dan evidence based learning, empati dan sosial, komunikasi dan konseling, serta apa yang paling penting juga adalah interpersonal communication, perilaku manusia dan bioetika. Jadi harapannya nanti gitu ya, teman-teman ini bisa untuk memiliki karakter seorang pemberi pelayanan kesehatan itu yang altruistik gitu ya, memiliki sikap care terhadap kliennya, empati, menerapkan komunikasi efektif serta menyelesaikan masalah berbasis bukti. Teman-teman sekalian, ini jadwal kuliahnya ya, dicatat jadwal kuliah kita ini tetap gitu ya. Jadi teman-teman kalau di rumpun kesehatan ini ada 2 mata kuliah, masing-masing bobotnya 2 SKS, yaitu yang pertama adalah hari ini komunikasi kesehatan dan layanan dasar kesehatan, ini 2 SKS, dan yang kedua adalah etika dan hukum kesehatan, itu harinya Selasa dan Kamis. Jadi teman-teman di rumpun kesehatan ini mendapatkan kuliah itu, dan jamnya juga tetap. Jadi jamnya tidak akan bergeser teman-teman, karena nanti kalau bergeser akan bertabrakan dengan prodi ya. Jam 7 sampai jam 8.40. Untuk ID meeting serta passwordnya nanti kita akan menyesuaikan kelasnya masing-masing. Yang jelas setiap kelas nanti akan mendapatkan tentang password dan ID dan passwordnya gitu ya. Nah, ini saya jelaskan saja secara umum. Untuk nanti perkuliahan siapa dosennya, nanti teman-teman akan mendapatkan pembagian tersendiri gitu ya. Nanti ini gitu ya, jadi hari Selasa, hari Kamis ini sudah kita identifikasi, jadi 7 minggu kita mendapatkan kuliah, setelah itu kita ujian tengah semester selama 2 minggu. Nah, setelah itu nanti gitu ya, pertemuan berikutnya 8 sampai 14 gitu ya, itu nanti dilanjutkan lagi dengan perkuliahan, setelah itu ujian akhir semester. Nah, setelah itu naik ke semester selanjutnya. Pertama, sebelum UTS ini hari ini kita akan kontrak pembelajaran ya. Ini yang Bu Ani sampaikan adalah kita kontrak pembelajaran selama 1 semester ke depan gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita lakukan kontrak pembelajaran ini gitu ya, agar supaya nanti seperti apa perkuliahan ini berjalan, kita sudah memiliki kontrak kesepakatan. Berikutnya, membangun sikap altruistik dan motivasi empati. Hari ini nanti perkuliahan pertama adalah kita bangun sikap altruistik dan motivasi untuk empati, karena ini sebenarnya adalah modal dasar kita, kunci kita sebagai seorang pelayan, pemberi pelayanan kesehatan gitu ya. Yang berikutnya nanti pertemuan yang kedua adalah konsep perilaku personal dan perilaku masyarakat, budaya dan kesehatan gitu ya. Yang ketiga tentang prinsip pendekatan holistik dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah konsep dasar komunikasi gitu ya. Nanti konsep-konsep dasar komunikasi serta pelaksanaan komunikasi efektif. Yang kelima, pertemuan kelima teman-teman, nanti adalah gitu ya, kita belajar tentang komunikasi petugas akuntabilitas sosial dan masyarakat serta konseling kesehatan. Berikutnya, pertemuan yang keenam adalah empati dan membangun rasa empati. Yang ketujuh, konsep dan prinsip penerapan komunikasi terapeutik. Nah, setelah itu teman-teman melakukan ujian tengah semester. Nanti akan kita lanjutkan materi setelahnya UTS, ujian tengah semester, itu pertemuan ke-8 ya, sampai pertemuan ke-14, yaitu yang ke-8 adalah tentang konsep budaya dan unsur universal dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Ya, berikutnya nanti pertemuannya ke-9 itu adalah perbedaan sakit dan penyakit dan konsep sehat sakit di masyarakat. Ini adalah sebagai modal teman-teman tahu dasar-dasar untuk pemberian gitu ya, pelayanan kesehatan di masyarakat, di setting masyarakat untuk melakukan upaya
preventif, promotif gitu ya, termasuk juga kuratif dan rehabilitatif. Yang ke-10 ini mungkin kita akan melihat gitu ya. Jadi isu terkini, penyebab dan solusi penyelesaian masalah kesehatan masyarakat secara prinsip gitu ya. Ke-11 nanti konsep dasar promosi dan pendidikan kesehatan pada layanan kesehatan. Yang ke-12 ini adalah scientific thinking dan critical thinking. Jadi termasuk nanti ke-13 ini evidence based learning pada tatanan kesehatan, dan 14 pricing scientific information pada tatanan kesehatan. Jadi nanti yang ke-12, 13, 14 ini adalah lebih kepada deep learning ya. Jadi teman-teman mengkritisi gitu ya, melihat impression dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel ini seperti apa yang fenomena saat ini terjadi, seperti itu. Sehingga apa yang perlu kita sikapi gitu ya, seperti apa critical thinking kita sebagai calon pemberi pelayanan kesehatan. Ini ya, jadi secara kalender akademik perkuliahan telah kita mulai tanggal 6 September kemarin. Nanti untuk ujian tengah semester dilaksanakan tanggal 25 sampai 5 November 2021. Jadi rentangnya 2 minggu, yang itu nanti sesuai dengan penjadwalan untuk masing-masing mata kuliahnya kapan ujiannya. Sedangkan ujian akhir semester ini pada tahun depan, yaitu tahun 2022 ya, 3 sampai 14 Januari gitu ya. Teman-teman sekalian, ini tidak akan perlu saya jelaskan, tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa ini adalah TM yang pertama teman-teman gitu ya. Jadi metode pembelajarannya adalah ceramah. Nanti hari ini gitu ya, kita akan lakukan pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua ini adalah tentang konsep perilaku personal dan perilaku masyarakat. Ini adalah yang pertemuan yang ketiga tentang konsep dasar pendekatan holistik dan pendekatan proses pelaksanaan dari pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan. Ini adalah pertemuan yang keempat tentang konsep dasar komunikasi dan komunikasi efektif. Berikutnya adalah TM yang kelima, itu tentang komunikasi petugas pemberi pelayanan kesehatan, akuntabilitas sosial masyarakat, dan konseling kesehatan. Pertemuan yang keenam tentang empati. Pertemuan yang ketujuh tentang penerapan komunikasi secara terapeutik, gitu ya. Nanti ujian tengah semester. Setelah itu, setelah selesai ujian tengah semester, kita lanjutkan lagi kepada perkuliahan pertemuan yang ke-8 tentang konsep budaya dan unsur universal dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, yang pertemuan ke-9 tentang perbedaan sakit dan penyakit serta konsep sehat sakit di masyarakat. Yang pertemuan yang ke-10 teman-teman, ini adalah tentang isu terkini masalah kesehatan masyarakat. Jadi kita mempotret apa sih sebenarnya yang bisa kita angkat terkait dengan kesehatan masyarakat, penyebabnya kira-kira apa, solusi penyelesaiannya ini adalah apa. Ini pertemuan yang ke-11, nanti tentang konsep dasar pendekatan layanan komprehensif, perkembangan dari aspek promosi kesehatan dan setting promosi di tatanan kesehatan. Untuk yang pertemuan ke-12 tentang aplikasi scientific thinking, ini lebih kepada discovery learning, teman-teman searching gitu ya tentang jurnal-jurnal saat ini yang terkini gitu. Pertemuan 13 gitu ya tentang juga konsep evidence based learning, pembelajaran berdasarkan masalah kesehatan, dan tentunya yang TM yang ke-14 adalah aplikasi pricing scientific information gitu ya, dan itu teman-teman nanti belajar untuk bagaimana mencari informasi-informasi mengkritisi gitu ya yang ada jurnal-jurnal yang ada di internet gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah seperti itu teman-teman gitu ya. Kita sampaikan untuk masing-masing sampai
pertemuan yang ke-14 gitu ya. Ini adalah nanti tugas kelompok gitu ya. Teman-teman nanti di dalam kelas masing-masing gitu ya. Satu kelas akan kita bagi menjadi 8 kelompok. Adapun tugas kelompok yang akan teman-teman kerjakan yaitu nanti membuat makalah, dan itu makalah akan kita presentasikan di kelas gitu ya, karena ini adalah kelasnya kelas daring teman-teman, sehingga barangkali teman-teman akan meng-create ya, kita create gitu ya. Kalau coba nanti kita create masing-masing kelas misalnya gitu ya, misalnya ini ya, jadi biar menarik gitu ya, nanti kita bikin virtual background itu tentang bagaimana di layanan kesehatan. Ada mungkin barangkali yang ada di setting rumah sakit, ada yang di setting community, seperti itu menarik. Dan kemudian teman-teman misalnya kalau yang dokter itu misalnya gitu ya, pakai dress code dokter misalnya kalungan stetoskop gitu ya, mungkin yang jadi ini aja agar supaya kita terlihat gitu ya, bahwa kita ini adalah tenaga kesehatan yang harmonis, yang mampu saling untuk berkolaborasi, dan tentunya adalah kita memiliki satu kata yang sama, yaitu bagaimana kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk klien kita gitu ya. Jadi cita-citanya sudah mulai digembleng mulai dari sekarang, motivasinya dikuatkan mulai dari sekarang gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, niatnya sudah bahwa semuanya yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan yang terbaik dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi manusia yang lain. Saya kira seperti itu. Tugas jadi begitu ya, satu kelas akan kita bagi menjadi 8 kelompok. Nanti yang pertama adalah tugas kelompoknya adalah SGD, nanti pertemuan kita akan presentasi itu di pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 10, dan pertemuan ke-11. Untuk yang pertemuan yang ke-8 seperti Bu Hani sampaikan tadi, bahwa kita belajar tentang konsep budaya kesehatan masyarakat, itu nanti dipresentasikan kelompok 1 dan 2. Pertemuan yang 9 tentang konsep dasar sehat sakit dalam kesehatan masyarakat, itu kelompok 3 dan 4. Di pertemuan yang ke-10 akan dipresentasikan oleh kelompok 5 dan 6 itu tentang isu antropologi dalam kesehatan masyarakat gitu ya. Kelompok yang 7 dan 8 akan presentasi di pertemuan yang ke-11 tentang pendekatan promosi pendidikan kesehatan dan layanan kesehatan. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah struktur makalahnya. Nanti teman-teman bisa untuk lihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 punya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 studi kasus, ini dikembangkan dari oleh kelompok. Kelompok misalnya untuk meng-cropping bagaimana perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan, misalnya itu kan diangkat nanti ya teman-teman. Kira-kira pembahasannya apa? Ini lebih kepada solusi pembahasan dari studi kasus itu. Kemudian penutup kesimpulan dan saran, gitu ya. Oke, jadi ada 5 bab, ya. Nanti struktur tugas ini adalah seperti ini teman-teman, jadi dikumpulkan maksimal 3 hari sebelum presentasi, gitu ya, ke dosennya masing-masing, gitu ya. Nanti ini sebenarnya adalah untuk memberikan ini ya, komitmen kita semua. Jadi sebenarnya adalah terlambat mengumpulkan 1 hari, bla bla dan sebagainya. Ini adalah pengurangan terhadap nilai. Ini adalah sebuah konsekuensi teman-teman. Kita lebih memberikan pembelajaran ke sana bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada sebuah konsekuensinya, dan ini insya Allah akan memberikan karakter yang positif ya untuk kita semua gitu ya. Makalah dipresentasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama melalui kontrak ini, dan revisi yang sudah dipresentasikan dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah presentasi, seperti itu. Jadi nanti ini nah
Untuk kriteria penilaian teman-teman sekalian, kriteria penilaian gitu ya, kita ada UTS, UAS, penugasan self discovery learning tadi itu kan, nanti teman-teman mengkritisi atau mentelaah jurnal gitu ya, appraisal jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita bagi demikian. UTS 30% prosentasenya, UAS 30% presentasinya. Makalah SGD gitu kan, atau role play di dalam diskusi ada 20% nilainya, penugasan ini penugasan individu ini ya, namanya self discovery learning ini itu ada 15% dan kehadiran ada 5%. Walaupun sebenarnya kehadiran kita itu sebenarnya kita memiliki toleransi karena kita di pembelajaran dasar bersama ini wajib memenuhi 90% kehadiran, sehingga kalau Bu Hani kita ilustrasikan ini ada 14 pertemuan, sebenarnya ada batas toleransi tidak mengikuti 2, tapi eman kan begitu ya, karena nilai kehadiran ini ada 5%. Kalau itu bisa 100% maka teman-teman akan mendapatkan poin 5 kan, eman gitu ya kan. Nah ini ya teman-teman gitu ya, ini penilaian yang di ini untuk mendapatkan nilai A itu batasnya itu adalah 75, sehingga eman ya teman-teman kalau tidak memanfaatkan ini sebaik-baiknya begitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini nanti bisa dilihat ya item-item yang dinilai gitu ya, apa saja ini nanti ini apa namanya bisa dilihat gitu ya. Oke. Ini ya, jadi sudah ada rubriknya gitu ya. Ini daftar pustaka yang bisa teman-teman lihat itu ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk daftar pustaka yang ini bisa kita pakai gitu ya, termasuk jurnal nasional atau internasional yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Jadi biar benar-benar update gitu ya. Oke, teman-teman, ini semua adalah gitu ya kontrak pembelajaran yang kita sampaikan. Bu Hani, untuk pengajarnya seperti apa? Insya Allah kita sudah memiliki lebih dari 50 tim teaching, jadi teman-teman nanti akan kita sharekan, semuanya akan kita lewatkan di aula Hebat e-learning Universitas Airlangga gitu ya. Jadi nanti di sana dosennya siapa saja yang akan mengajar itu semuanya sudah kita sampaikan di sana ya. Baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti untuk selanjutnya ini adalah minggu yang pertama, nanti yang untuk minggu yang kedua dan selanjutnya kami juga siapkan untuk materinya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan para dosen-dosen yang telah kita bagikan dan itu bisa nanti diketahui semuanya di aula. Tapi yang jelas gitu ya, kita pastikan bahwa kami semua para fasilitator tim teaching siap untuk membersamai para Satria Airlangga yang hebat luar biasa untuk senantiasa mencapai gitu ya karakter yang empati menjadi pelopor dalam semua bidang gitu ya. Apalagi kita adalah seorang petugas kesehatan di mana gitu ya semua tenaga kita, pikiran kita, waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, gitu ya. Kurang lebih, gitu ya. Selamat belajar, sukses selalu untuk kita semua para Satria Airlangga yang hebat luar biasa. Universitas Airlangga Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.